Baik, kita pelajari ya bab 1. Nah, tentang latar belakang. Saya lebih senang Anda langsung menggunakan kata variabelmu dalam huruf atau kata pertama dari bab 1 itu. Apa itu kalau dalam kasusnya? Variabel berarti yang presentasi dulu ya? Ya, presentasi diri. Jadi maksud saya langsung saja presentasi diri. Nah, coba kamu lihat paragraf 1 dan 2 itu terlalu apa kalau menurutmu? Kalau saya langsung menggunakan presentasi diri, yang terjadi bab paragraf 1 bagaimana? Perlu nggak? Nggak perlu kan? Jadi itu terlalu mundur. Nah, padahal kita ingin segera masuk saja ke persoalannya. Iya, karena sekali lagi sekarang ini kecenderungannya nanti akan dibuat di manuskrip. Jadi itu biar tidak terlalu jauh ke belakang. Baik, jadi nanti presentasi diri dan bla 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 gitu ya. Lalu lanjutkan apa yang dimaksud dengan presentasi diri menurut yang kamu aju. Jadi ini adalah Anda harus ngambil posisi dari bab 2. Nah, yang kamu pahami dari hasil-hasil yang sudah hasil-hasil review jurnal yang sudah kamu pelajari dan juga mungkin artikel-artikel yang lain, yang dimaksud dengan presentasi diri apa? Kesan untuk membuat kesan diri kita tuh baik di depan orang lain. Oke, nah baik di presentasi diri yang lebih baik dipandang dari orang lain, begitu ya. Nah, ahlinya siapa itu? Dari Goffman. Dari Goffman. Goffman itu sudah gak lama ya teorinya, dia sudah tahun 56-an ya. Yang lebih baru siapa? Larry dan Kowalski. Nah, apakah ada perubahan itu? Sebenarnya intinya tuh hampir sama, cuma mungkin kata-katanya ada beda sedikit. Oh, disitulah nampaknya yang harus Anda nyatakan. Nanti kalau ada memang perubahan di dalam pengertian presentasi diri dari Goffman dan Larry, nah tunjukkan itu. Nah, Di bab 1 itu. Iya, di bab 1 itu. Nah, dari sana berarti kan ini pembaca sudah mulai istilah saya digiring untuk bahwa atau di framing bahwa Anda mengangkat isu tentang presentasi diri yang Anda masukkan sesuai dengan pendapatnya Goffman dan Larry, atau yang mana Anda sampaikan itu ya. Setelah itu ini masuk kepada signifikansi. Mestinya di dalam latar belakang itu ada data-data di lapangan empiris begitu, yang mungkin cukup secondary data saja. Anda bisa ngambil dari koran, majalah, data-data statistik yang memperkuat persoalan atau permasalahan itu, atau yang memperkuat tentang variabel dependen itu. Esensi dasar dan dasolan itu apa? Itu yang namanya masalah. Ada kesenjangan antara yang seharusnya dan yang realitanya. Nah, Anda akan menunjukkan tadi di bagian pengertian ini sebagai idealnya. Tapi faktanya kan di lapangan seperti itu. Anda paham? Nah, oke. Ini adalah latar belakang masalahnya. Tetapi kita kemudian masuk ke masalah penelitianmu. Nah, dari pengertian presentasi diri atau pengertian dependent variable itu, faktor apa sebenarnya yang berpengaruh? Pengen menunjukkan dirinya. Ya, ingin menunjukkan dirinya itu disebabkan oleh faktor apa? Harga dirinya. Harga diri, ada lagi selain harga diri. 1, harga diri. 2, Mungkin kepercayaan dirinya. kepercayaan diri. Jadi ini hal-hal yang bersifat intrapersonal. Selain itu,
sosialnya juga baik. Ya, itu dampaknya ya, citra. Nah, di dalam ini kan kita bisa kelompokkan misalnya intrapersonal, interpersonal dan seterusnya. Nah, kita fokus di intrapersonal karena risetmu ini jadinya mau perbedaan mau dipengaruhi oleh faktor usia kah? Nah, oleh karena itu faktor usia juga berarti kan faktor yang paling berpengaruh terhadap presentasi diri. Ada dukungan teoretikalnya enggak? Selama ini belum. Itu dia yang harus ketemu dulu. Jadi variabel usia berpengaruh terhadap presentasi diri. Nah, jadinya yang mana nih? Usia yang mana nih? Mungkin yang lebih muda SMA sama mahasiswa. Oke, SMA dan mahasiswa. Apakah akan berbeda presentasi dirinya? Nah, itu semua ada dua hal. Yang pertama harus ada dukungan riset-riset yang terkini tentang faktor usia yang mempengaruhi presentasi diri. Oke, satu. Nah, di sini usia menunjukkan variabel yang mempengaruhi secara signifikan sehingga presentasi diri dari mereka yang usia SMA akan berbeda dengan usia mahasiswa. Itu satu. Riset yang kedua, ini harus menunjukkan ada konsistensi. Sorry, bukan konsistensi. Maksud saya ada ketidakkonsistenan. Jadi riset yang pertama menunjukkan A, riset yang kedua menunjukkan B. Nah, inilah ruang atau masalah yang akan Anda angkat di dalam skripsi Anda. Berarti nanti ada kayak beberapa riset terus dibandingkan. Iya, begitu. Itu yang dikatakan ada Dasein dan Dasolen. Jadi Dasein dan Dasolen secara empirikal, data empirik itu menurut saya hanya latar belakang saja. Tetapi masalah yang sesungguhnya kalau di dalam riset ya masalahnya pada persoalan-persoalan riset-riset yang terdahulu. Jadi yang perlu diingat bahwa riset itu bukan dimulai dari Anda. Anda adalah bubble kecil dari sebuah bubble atau bubble besar yang sudah ada dan Anda akan memberi kontribusi itu. Ya. Jadi ini yang belum ada kan, sehingga ini nanti match antara permasalahan secara teoritik atau secara hasil-hasil penelitian, inkonsistensi hasil-hasil penelitian dengan fakta-fakta di lapangan. Nah, dari sini setelah kita masuk ke yang sudah Anda kirim, kira-kira apa yang harus Anda lakukan? Ini mencari lebih banyak lagi Uh-huh. yang riset-riset terdahulu lagi lebih banyak biar lebih bisa membandingkan. Iya, peta riset Anda belum selesai ya. Ini reviewnya baru berapa nih? Baru 4. Jadi terasa kan bahwa Anda harus melakukan banyak membaca. Membaca, menulis, diskusi. Nah itu dia. Jadi apalagi? Satu. Lalu yang kedua? Mungkin melihat-lihat skripsi juga. Kan ada yang sudah pernah, kalau saya melihat sudah ada yang pernah yang pakai yang remaja sama yang SMA. Ya, ya. Hati-hati kalau mau nyetir riset-riset yang ada di skripsi. Sebaiknya yang paling bagus adalah yang ada di publikasi karena sudah direview. Bukan apa-apa sih. Kamu kan tidak tahu nilainya berapa. Jadi harus hati-hati. Itu pesan saya. Ada yang lain selain tambah data-data fakta-fakta di lapangan di ya. lapangan. Ya. Oke. Jadi sudah paham maksud saya, alurnya seperti itu. Baik, akan kamu kerjakan berapa lama? Insya Allah Seminggu ya, seminggu saja. Ya, seminggu saja selesaikan itu. Yang pertama, jadi tugasmu 3. 1 tentang mendapatkan data-data di lapangan. Yang kedua adalah memperbanyak lagi bacaan-bacaanmu, lakukan review terhadap hasil-hasil riset. Ya, ini terus saja bagus karena sudah terlihat kan bahwa teorinya 2 paling tidak
Iya kan sudah mulai terlihat. Baca sekali lagi dengan kata kunci yang sama. Kalau tidak, baca di bagian misalnya yang punyanya Larry dan Kowalski, dia mensitir banyak dari mana. Nah di situ cari daftar pustakanya, kamu terus ulang. Kayak seperti itu. Lalu kalau saya lihat 2014, 2016, oke ini hal-hal yang sudah baru bagus ya 2016. Kemudian melakukan melakukan, jadi yang satu saya ulangi lagi, mencari data-data lapangan, yang kedua adalah memperbanyak, ya. Dan yang ketiga langsung ditulis, ya. 3 tugas seminggu, ya. Nah kemudian kalau mengirim jangan pakai PDF dong. Saya nggak bisa langsung kasih komen sehingga harus saya tulis ini tadi, ya. Oke. Saya kira gitu. Kita ketemu seminggu lagi. Ya, baik Alifah. Selamat bekerja.